saya akan menyampaikan terkait obat biologi yang berupa protein terapeutik dan DNA terapeutik. Oke, ini sebagai pendahuluannya bahwa dalam dunia farmasi kita mengenal ada dua jenis obat, ada yang disebut dengan obat kimia dan obat biologi, gitu ya. Jadi kalau obat kimia saya yakin Anda sudah paham dari saya, gitu ya, karena Anda S1-nya sebagian besar adalah farmasi. Nah, saya fokus ke obat biologi. Jadi apa itu obat biologi? Obat biologi adalah obat yang berasal dari makhluk hidup, gitu ya. Jadi bisa berupa jaringan, sel, DNA, RNA, dan protein. Obat biologi itu nama lainnya ada yang menyebutkan sebagai biologik saja, gitu ya, atau biological medical products. Itu sama istilahnya. Nah, nanti ada dua jenis obat biologi berdasarkan cara mengisolasinya. Yang pertama disebut dengan obat biologi non-rekombinan. Dikatakan non-rekombinan jika nanti zat aktifnya diisolasi langsung dari sumber penghasilnya. Yang kedua disebut dengan obat biologi rekombinan jika nanti dibuat melalui rekayasa kinetika atau cloning, gitu ya. Insulin itu bisa berupa rekombinan maupun non-rekombinan. Kalau non-rekombinan itu kalau insulinnya langsung diekstraksi dari pankreas hewan. Jadi misalnya insulinnya diperoleh dari pankreas sapi atau babi. Tetapi kalau nanti Anda membuat insulinnya pada E. coli dengan teknik cloning, maka disebut sebagai insulin rekombinan. Begitu juga kalau misalnya Anda ingin memproduksi obat malaria, ya, yaitu artemisinin. Kalau non-rekombinan nanti Anda bisa langsung ekstraksi dari tanaman Artemisia annua. Tapi nanti kalau misalnya Anda ingin membuatnya rekombinan, maka nanti gen pengkode artemisinin itu bisa Anda cloning ke suatu plasmid, kemudian bisa Anda transformasi ke ragi, Saccharomyces cerevisiae misalnya. Ya, jadi ini adalah perbedaan obat biologi non-rekombinan dengan obat biologi rekombinan. Oke. Jadi ada beberapa istilah dalam biologi molekuler, ada yang namanya biologik tadi, gitu ya, ada inovator, ada biosimilar, dan ada biobetter. Nah, mungkin Anda sudah ada yang pernah mendengar istilah ini, tapi intinya adalah kalau misalnya obat biologi itu yang pertama kali dibuat, maka dikatakan sebagai innovator drugs, gitu ya, atau reference drugs, ya. Jadi obat biologi yang pertama kali dibuat dan dia berhak mendapatkan paten. Jadi misalnya adalah kalau masih ingat di kuliah bioteknologi, saya pernah menyampaikan ada obat biologi jadi ada obat biologi yang namanya insulin, jadi ada namanya humulin. Humulin adalah suatu inovator drug karena merupakan insulin yang pertama kali dibuat di E. coli. Nah, inovator drug itu seperti halnya obat kimia memiliki masa paten, jadi sekitar 20 tahun. Kalau obat biologi sudah habis masa patennya, maka nanti perusahaan lain bisa mengembangkan obat yang sejenis, yang dikenal dengan istilah biosimilar. Jadi di sini tidak menggunakan istilah generik karena kalau obat biologi itu tidak akan bisa sama persis dengan obat inovatornya. Jadi dikatakan sebagai biosimilar, mirip, ya, jadi memiliki kemiripan yang tinggi. Nah,
Kemudian dalam perkembangannya, obat biologi itu bisa di-approve, mungkin terkait aktivitasnya agar lebih baik, maka ada istilah namanya bio better atau bio superior. Ya. Dan untuk obat bio better, nanti perusahaan tersebut kalau memang itu ada hal yang baru, dia bisa saja mendapatkan paten. Gitu ya. Kalau biosimilar tidak bisa, karena itu merupakan meniru dari obat inovator. Oke, jadi ini ya, saya sampaikan tadi obat original atau inovator atau original itu sama gitu ya. Jadi obat yang pertama kali dibuat. Kalau biosimilar berarti adalah tiruannya, tetapi tidak dikatakan sebagai obat generik karena tidak sama persis dengan obat inovatornya. Nah ini saya katakan ya bahwa biosimilar itu tidak bisa dikatakan sebagai obat generik seperti yang obat kimia. Mengapa? Karena ada suatu pernyataan. Ini ada pernyataan salah seorang peneliti dari perusahaan biotek ya, dari Kalbe Pharma, namanya adalah PT Kalbe Global Medica, mengatakan bahwa obat biologi itu proses pembuatannya sangat kompleks gitu ya. Jadi diproduksi dalam sel hidup, maka tidak akan mungkin sama persis dengan obat inovatornya. Sehingga kita tidak menyebutnya sebagai obat generik, tapi obat biosimilar. Baik. Nah, ini adalah klasifikasi obat biologi. Jadi nanti ada berbasis protein, ada yang berupa asam nukleat. Jadi zat aktifnya bisa berupa protein, bisa berupa asam nukleat. Di sini bisa berupa DNA atau RNA. Kalau protein nanti dikenal dengan protein terapeutik. Ada beberapa, ada banyak ya. Saya menyebutkan ada faktor darah, ada faktor 8, faktor 9. Ini adalah digunakan untuk terapi hemofilia. Kemudian ada agen trombolitik seperti seminggu kemarin saya terangkan di teknologi. Ada hormon, ada EPO, ada telomerase gitu ya. Ada antibodi monoklonal dan yang lainnya. Untuk yang DNA terapeutik ada terapi gen, ada obat antisen, kemudian ada lagi vaksin terapeutik. Jadi vaksin tidak hanya digunakan untuk preventif tapi juga digunakan sebagai pengobatan. Yang dikenal dengan vaksin terapeutik, ada vaksin DNA, saya sampaikan kemarin gitu ya. Kemudian ada lagi yang namanya gunting molekuler yang ini sedang dicoba dikembangkan untuk terapi pasien COVID-19 ya, walaupun kalau untuk HIV sudah diujikan ya, walaupun baru ke hewan, tapi untuk kedepannya ini akan diujikan untuk pasien COVID-19. Nanti saya terangkan bagaimana prinsip CRISPR-Cas9 ini. Kemudian termasuk stem cell, sel punca, ada biofilm gitu ya. Jadi biofilm ini adalah suatu lapisan seperti lendir yang dibentuk oleh beberapa spesies bakteri. Hal ini menyebabkan bakteri lebih kebal terhadap antibiotik gitu ya. Dengan nanti ada zat antibiofilm gitu ya. Kemudian ada terapi bakteriofaga. Jadi kalau Anda masih ingat, bakteriofaga adalah virus yang menginfeksi bakteri. Dan nanti terapi bakteriofaga ini harapannya adalah sebagai alternatif untuk mengatasi resistensi bakteri terhadap antibiotik. Karena di sini kita menggunakan musuh alaminya, yaitu faga, suatu virus yang menginfeksi bakteri. Oke, jadi yang di perdagangan saat ini sebagian besar protein terapeutik itu merupakan protein rekombinan. Mengapa? Karena kalau lihat fakta-faktanya, gitu ya, saya contohkan 3 obat biologi. Yang pertama ada namanya paclitaxel. Saya yakin Anda sudah mengenal obat ini, gitu ya. Jadi kalau misalnya non rekombinan, itu nanti zat ini harus diisolasi dari kulit batang, gitu ya. Kulit batang yang sangat kecil kadarnya. Jadi hanya akan diperoleh itu ya 1 gram taksol ya untuk 3 batang pohon. Anda bisa bayangkan gitu ya, sedangkan untuk pengobatan itu butuh 2 gram per pasien. Dan tanaman ini merupakan tanaman annual, tahunan gitu ya, jadi butuh waktu 1 tahun untuk mendapatkan pohon dewasa. Jadi
sangat sulit gitu ya kalau kita hanya mengisolasi taksol itu langsung dari kulit batang tanamannya. Atau vinkristin. Nah, ini adalah obat kanker, ini diperoleh dari bunga Vinca rosea gitu ya. Dan ini juga sangat sedikit kadarnya, hanya sekitar 1 mg per kilogram berat kering daun. Jadi mungkin yang S1-nya kemarin tugas akhirnya bahan alam, Anda mungkin juga merasakan sendiri gitu ya, untuk ekstraksi berapa gram gitu ya, Anda harus mengumpulkan berkilo-kilo sampel gitu ya. Nah, ini seperti itu kondisinya. Atau mungkin artemisinin gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti Anda mau mengisolasi langsung dari daunnya, itu juga sangat sedikit jumlahnya, sehingga sekarang dikembangkan artemisinin rekombinan. Jadi pada tahun 2019 kemarin, ya 2019 saya mengikuti workshop di Bandung di ITB, itu di sana dikembangkan artemisinin rekombinan. Jadi labnya itu memproduksi artemisin rekombinan menggunakan ragi sebagai inangnya. Jadi tanaman ini bisa ditumbuhkan ya di Indonesia, dan ini seperti apa namanya ya, mungkin Anda tahu tanaman adas gitu ya, jadi seperti itu daunnya, atau mungkin lebih ke arah kenikir ya, seperti kenikir artemisin ini kalau aslinya gitu ya. Dan akhirnya dia tumbuh gitu ya. Dan sekarang kalau di TB itu ada lab yang mengembangkan ini ya, artemisinin rekombinan pada Saccharomyces cerevisiae, pada ragi gitu ya. Oke, jadi terdapat kecenderungan gitu ya penggunaan obat biologi untuk terapi penyakit ya. Kenapa? Karena ada beberapa hal positif terkait penggunaan obat biologi untuk terapi. Yang pertama adalah jelas dia dihasilkan oleh sel hidup sehingga diharapkan nanti efek sampingnya kecil. Ya, jadi sebenarnya obat biologi ini merupakan obat endogen, jadi dihasilkan oleh tubuh kita sendiri. Sebagai contoh insulin, ini sebenarnya tubuh kita menghasilkan, yaitu sel beta pankreas. Antibodi juga demikian. Antibodi ini juga merupakan senyawa endogen karena dihasilkan oleh sel limfosit B, ya, sel darah putih. Begitu juga eritropoietin atau EPO yang banyak digunakan untuk terapi pasien gagal ginjal kronis. Ini juga dihasilkan oleh sel ginjal dan sel hati manusia. Dan yang lain ada interferon gitu ya. Dan nanti harapannya obat biologi ini bisa dikembangkan secara personal. Jadi Anda mengenal namanya personalized medicine, dan di biologi molekuler ada istilah namanya farmakokinomik gitu ya. Jadi kalau mungkin di pelajaran teman-teman manajemen itu mengenal farmakoekonomi, nanti kalau di biologi molekuler ada namanya farmakokinomik gitu ya. Nah, ini contoh tadi ya. Jadi ini ada beberapa tanaman yang memproduksi obat biologi. Ada taxus yang menghasilkan tadi, politaxel tadi. Ada Artemisia annua yang memproduksi artemisinin, seperti ini tanamannya gitu ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya di antara Anda itu ada yang tertarik dengan dunia penelitian gitu ya, Anda bisa masuk ke lembaga-lembaga ini. Jadi ini lembaga-lembaga yang ada bidang penelitian bioteknologi. Anda bisa masuk ke LIPI gitu ya. Di situ ada posted bioteknologi. Ada satu lab yang fokusnya itu adalah mengembangkan terapeutik. Jadi waktu saya S3 ada teman saya itu dari LIPI dan dia fokusnya adalah mengembangkan interferon gitu ya. Satu lagi mengembangkan EPO ya. Jadi ada 2 mahasiswa, satu mengembangkan interferon, satu mengembangkan EPO. Kemudian BPPT itu juga ada pusat bioteknologinya. Teman saya waktu itu juga sedang S3 dan dia mengembangkan streptokinase pada E. coli. Atau mungkin Anda bisa bekerja ke ini, lembaga biologi molekuler Ekman yang sekarang sedang mengembangkan vaksin merah putih gitu ya. Itu juga ada subbidang biologi molekulernya. Kemudian Anda juga bisa masuk ke Bio Farma, atau yang baru ini ada FKUI, itu punya lab sendiri. Dan di situ juga ada bagian biomolekulernya gitu ya. Kalau mau ke swasta ada juga, nanti silakan Anda mendaftar di Diksa Medika, di situ ada lab biologi molekuler ya, DLBS namanya, Diksa Laboratories of Biomolecular Science.
atau mungkin Anda ketahui Bio Farma, dia juga punya lab biologi molekuler adalah KGM, Kalbio Global Medica, gitu ya. Ini gambaran saja kalau mungkin Anda tertarik dengan riset di bidang biologi molekuler. Baik, sampai di sini dahulu. Ada yang mau disampaikan dahulu nggak sebelum saya lanjutkan? Ada pertanyaan dahulu? Halo, ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum ada? Kalau belum saya lanjut ya. Oke. Baik, Bu. Oke. Jadi kita masuk yang pertama, protein terapetik gitu ya. Jadi yang pertama ini dulu, Anda harus ingat apa itu protein. Protein adalah suatu polipeptida ya. Mengapa polipeptida? Karena protein ini tersusun atas asam amino dan masing-masing asam amino, antar asam amino itu dihubungkan oleh ikatan peptida. Sehingga kadang orang menyebut protein sebagai polipeptida. Jadi ada 20 asam amino yang menyusun protein gitu ya. Nah, jadi misalnya hormon insulin itu juga masuk ke protein. Insulin ini tersusun atas 51 asam amino. Nanti ada lagi EPO, itu lebih besar lagi karena EPO ini tersusun atas 165 asam amino. Jadi 20 asam amino ini bisa bervariasi susunannya dan itu bisa menghasilkan protein yang berbeda-beda dengan fungsi yang berbeda-beda pula, gitu ya. Jadi kalau insulin itu saya katakan 51 asam amino itu bukan berarti 51 asam amino berbeda ya, artinya dia hanya variasi dari ke-20 asam amino tadi. Gitu ya. Begitu juga dengan EPO. Nah, ini ya. Dan silakan dilihat, ini adalah asam amino yang menyusun protein gitu ya. Ada glisin, ada alanin dan sebagainya. Dan kalau masih ingat di mata kuliah bioteknologi ada 3 cara untuk menulis asam amino. Seperti ini gitu ya, glisin, gli atau G ya, ada 3 cara untuk menulis asam amino. Nah, ini juga sama ya. Ini adalah kode genetik yang saya sampaikan waktu kuliah bioteknologi. Nah, ini ya, Anda lihat ya. Ini contoh insulin. Kalau dilihat insulin ini adalah suatu protein yang tersusun atas 2 rantai ya. Ada rantai A gitu ya dan rantai B. Yang masing-masing rantai itu tersusun atas asam amino. Rantai A itu 21 asam amino, rantai B 30 asam amino. Yang mana kedua rantai itu dihubungkan oleh 2 nukleotida, gitu ya. Ya, ini adalah gabungan asam amino. Anda bandingkan dengan eritropoietin yang tersusun atas 165 asam amino, jadi lebih besar lagi molekulnya, gitu ya. Seperti ini, Anda bisa lihat, gitu ya. Jadi ini juga merupakan rangkaian ke-20 asam amino tadi. Nah, jadi protein terapetik yang sekarang berkembang atau yang ada di perdagangan itu memang sebagian besar adalah rekombinan. Jadi protein itu bisa diproduksi menggunakan berbagai inang, misalnya ada E. coli, ada ragi dan sebagainya, gitu ya. Ini juga jenis-jenis asam proteinnya. Ini juga nanti Anda bisa lihat ya. Jadi jenis protein terapetiknya apa, kemudian aplikasi untuk apa. Kemudian adalah sel inang yang digunakan. Jadi bisa menggunakan bakteri, bisa menggunakan ragi, bisa menggunakan sel mamalia, atau bisa menggunakan hewan atau tanaman transgenik gitu ya. Jadi bisa diproduksi di jagung, di padi, tomat, dan sebagainya. Nah, jadi nanti kalau misalnya Anda ingin membuat protein rekombinan, itu tahapan seperti ini secara garis besar. Yang pertama ada cloning dahulu gitu ya, jadi gen pengkode protein yang akan kita produksi, kita cloning dahulu ya. Setelah di cloning, kemudian nanti Anda produksi skala besar dengan fermentasi misalnya gitu ya. Kemudian Anda lakukan ekstraksi, pemurnian, karakterisasi. Setelah itu baru Anda formulasi gitu ya. Kemudian baru nanti setelah dia aman, kemudian begitu juga memiliki
fungsi atau mutu dan efikasi baru nanti bisa digunakan untuk terapi, gitu ya. Ini adalah gambaran bagaimana protein ini dihasilkan pada sel. Jadi kalau misalnya Anda membuatnya pada bakteri, nanti diproduksinya di ribosom, di sitoplasma. Kalau menggunakan sel eukariot, ragi misalnya juga sama ya, dia juga diproduksi di ribosom proteinnya. Sini, gitu ya. Nah, ini adalah beberapa keunggulan protein terapeutik, nanti silakan dibaca ya. Jadi yang pertama, dia sangat spesifik kerjanya, karena dia targetnya tertentu, kemudian dia juga merupakan pengganti protein tubuh yang abnormal, minum efek samping, dan sebagainya. Silakan dilihat. Nah, klasifikasinya ada banyak ya. Jadi ada yang menggolongkan protein terapeutik itu sebagai vaksin. HPSAG misalnya, HPSAG adalah hepatitis B situs antigen. Itu vaksin dikembangkan untuk mencegah infeksi virus HPV atau vaksin HPV, gitu ya, human papillomavirus. Kemudian ada juga antibodi monoklonal, itu juga merupakan protein terapeutik. Jadi kalau misalnya Anda nanti membaca dalam suatu jurnal atau mungkin melihat di perdagangan, ada suatu obat itu berakar MAB, itu kepanjangan dari monoklonal antibody. Ini juga merupakan suatu protein terapeutik, ya. Kemudian ada juga protein terapeutik berfungsi sebagai enzim atau regulator, ada insulin, ada laktase, gitu ya, ada interferon. Di laktase ini adalah suatu enzim yang digunakan untuk terapi pasien-pasien yang mengalami laktos intoleran, ya. Jadi pasien ini dalam sel usus halusnya tidak mampu memproduksi enzim laktase, yaitu suatu enzim yang berfungsi memecah laktosa, sehingga dia perlu mendapatkan laktase eksogen, gitu ya, laktase di luar. Jadi mungkin kalau Anda sehabis minum susu atau produk yang mengandung gula laktosa, yang mengalami mual, diare, itu ya, mungkin Anda mengalami laktos intoleran, gitu ya. Jadi karena adanya pada sel-sel usus halus yang memproduksi enzim laktase. Ada juga ini ya, protein terapeutik digunakan untuk diagnosis, jadi tidak hanya untuk terapeutik ya, tidak hanya untuk pengobatan, tapi juga untuk diagnosis. Glukagon misalnya untuk apa ini? Untuk gula darah, gitu ya. Ada N-protein, ini yang digunakan pada kit rapid test, itu di dalam kit itu ada N-protein yang nanti bisa digunakan untuk mendeteksi apakah pasien itu menghasilkan antibodi, gitu ya. N-protein yang digunakan pada kit salah satunya. Oke, ini insulin ya. Jadi insulin adalah suatu hormon, gitu ya, yang diproduksi oleh sel beta pankreas, gitu ya. Di sini sel beta pankreas ini adalah strukturnya. Nah, ini Anda bisa baca ya. Jadi insulin adalah suatu hormon, ada 2 rantai. Gen pengkode itu adalah INS. Ini gen INS namanya di kromosom 11. Nah, insulin ini berfungsi membantu masuknya glukosa ke dalam darah dengan cara membantu translokasi GLUT4 ke dalam membran sel, ya. Jadi Anda sudah paham mekanisme kerjanya, gitu ya. Nah, ini seperti ini ya, saya akan bisa. Jadi nanti kalau misalnya kadar gula darahnya meningkat, maka sel beta pankreas akan produksi insulin, gitu ya. Insulinnya kemudian akan berikatan pada reseptor yang ada pada sel, banyak sel ya, ada sel otot, kemudian sel hati dan sebagainya. Nah, pengikatan insulin dengan reseptornya itu akan mengaktifasi sinyal transduksi, gitu ya, atau transmisi sinyal. Salah satunya adalah dia mempengaruhi ekspresi gen yang mengkode GLUT4. Nanti gennya terekspresi, dihasilkan protein GLUT4, ke tempatnya akan bertranslokasi, berpindah ke membran sel, dan ini digunakan sebagai pintu masuk glukosa ya. Jadi kunci dari dibukanya GLUT4 itu ada insulin yang berikatan pada reseptornya. Ya, jadi GLUT4 adalah suatu transporter ya yang mengangkut glukosa dari peredaran darah untuk masuk ke dalam sel. Nah, jadi
sebelum tahun 82 gitu ya, kalau pasien terkena DM itu terapinya menggunakan insulin yang diisolasi dari hewan ya. Jadi dari sapi atau dari babi. Tapi kalau kita lihat ternyata asam amino penyusun insulin dari manusia, babi dan sapi tidak sama ya. Kalau Anda lihat di sini bahwa ada satu asam amino yaitu pada rantai B itu yang berbeda antara insulin manusia dengan insulin babi. Jadi kalau pada manusia itu di sini T, itu ya di sini adalah A. Ini aminonya ya. Ini tirosin ya, tirosin. Saya lupa itu apa ya. Ini diganti alanin misalnya gitu ya. Kalau dengan insulin sapi lebih banyak lagi berbeda. Ada 3 asam amino yang berbeda. Ada di rantai A ada alanin, ada valin, ada lagi A di sini ya. Ini jadi di rantai A di sini, ini rantai A, ini rantai B gitu ya. Jadi kalau dengan insulin babi hanya ada satu asam amino yang berbeda yaitu di rantai B. Yang seharusnya T pada manusia diganti dengan A. Kalau dengan insulin sapi ada 3 yang berbeda yaitu 2 di rantai A, 1 di rantai B ya. Jadi T diganti dengan A, I diganti dengan V ya. Ini seperti ini. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah beberapa individu itu bisa mengalami reaksi alergi karena perbedaan insulin tadi ya, jadi insulin dari hewan tadi. Dan kalau misalnya cara isolasi insulinnya tidak baik, maka kalau misalnya hewannya sakit, bisa jadi terjadi penularan penyakit dari hewan ke manusia. Dan terkait halal produk ya, jadi kemungkinan atau kalau misalnya obat itu dari hewan yang seperti babi, maka ini bertentangan dengan keyakinan umat agama tertentu ya, agama Islam. Nah ini, jadi karena keterbatasan insulin non rekombinan tadi dikembangkan insulin rekombinan, gitu ya. Jadi pertama kali insulin ini diproduksi pada E. coli, gitu ya, dikenal dengan nama hemoglobin ya, RHI, rekombinan human insulin. Ini diproduksi tahun 70 di E. coli dan di-approve oleh FDA untuk pengobatan pada manusia pada tahun 82, gitu ya. Dan sekarang sudah banyak berkembang ya, sudah diproduksi di ragi ataupun di sel yang lainnya. Ini biosimilarnya sudah banyak. Nah ini ya, jadi nanti di insulin sendiri ada istilah rekombinan. Kalau memang Anda mengisolasi langsung dari pankreas hewan, ada rekombinan. Jadi kalau misalnya dibuatnya di inang yang lain, di E. coli atau mungkin di ragi, kemudian kalau sudah selesai paten dari obat biologinya, kita bisa bikin biosimilarnya. Kalau kemudian kita bikin lebih baik dari aktivitasnya, maka kita bisa bikin yang biobetternya atau biosuperiornya. Ini contohnya ya. Jadi mungkin Anda pernah mendengar insulin aspartat, insulin distro gitu ya. Ini merupakan biosimilar atau mungkin biobetter dari humulin gitu ya, atau mungkin Anda mengenal dengan istilah insulin analog gitu ya. Itu sama gitu ya. Jadi insulin analog ini dibuat dengan cara mutasi tapi terarah, sehingga dikenal dengan istilah site directed mutagenesis. Jadi di sini kita sengaja mengganti asam amino tertentu dari insulin tersebut, gitu ya. Dengan penggantian asam amino ini, maka diharapkan fungsinya atau aktivitasnya lebih baik ya, lebih baik aktivitasnya. Jadi misalnya untuk insulin aspart itu kita mengganti pada rantai B-nya yang semula prolin diganti dengan aspartat gitu ya. Atau misalnya glulisin gitu ya, kita bisa menggantinya adalah pada rantai B asparagin diganti dengan lisin dan seterusnya. Ini adalah strategi untuk membuat insulin analog dengan metode namanya site directed mutagenesis ya. Mutagenesis terarah dilakukan di level DNA-nya saat PCR yang biasa dilakukannya atau saat cloning ya. Oke, yang kedua ada namanya faktor pembekuan darah. Jadi di sini saya mencontohkan penyakit hemofilia, gitu ya. Jadi hemofilia itu sendiri berasal dari kata haima, artinya darah, dan filia, gitu ya. Jadi artinya adalah cinta atau kasih sayang. Jadi Anda bisa
memberi nama anak Anda dengan nama Filia, karena artinya bagus sekali gitu ya. Artinya adalah cinta atau kasih sayang. Ya. Ada beberapa jenis hemofilia. Ada hemofilia A, B, dan C. Ini diklasifikasikan berdasarkan faktor 8 apa yang mengalami defisiensi. Jadi kalau ternyata yang mengalami defisiensi faktor 8A, maka dikelompokkan sebagai hemofilia A. Kalau yang mengalami defisiensi adalah faktor 9, maka disebut dengan hemofilia B. Dan kalau yang mengalami defisiensi adalah faktor 11, maka disebut dengan hemofilia C, gitu ya. Nanti silakan dilihat. Jadi kalau misalnya ada individu itu malah seperti ini, gitu ya. Kalau dia terluka, kemudian nggak cepat membeku darahnya, gitu ya, atau gampang sekali memar, gitu ya, maka bisa jadi individu tersebut mengalami hemofilia, gitu ya. Nah ini ya, ini adalah beberapa pembekuan darah. Dan Anda bisa bayangkan kalau misalnya Anda terluka, gitu ya, jadi lagi-lagi masak, gitu ya, terpotong jarinya, teriris, kemudian berdarah, maka nanti sel-sel hati itu akan meng-on-kan gen-gen ini, gen-gen yang berperan untuk pembekuan darah. Anda bisa bayangkan ya, ada banyak sekali gen yang harus di-on-kan agar pendarahan Anda berhenti. Ya, ada faktor 1 sampai dengan faktor 12 ini, gitu ya. Ya. Oke. Baik ya. Nah, nanti silakan dilihat. Ini adalah beberapa ciri hemofilia. Jadi darah sudah membeku, gitu ya. Nah, jadi faktor pembekuan darah itu dihasilkannya adalah oleh sel hati, ya. Jadi diproduksi oleh sel-sel sinusoidal di hati, gitu ya. Jadi kalau misalnya orang itu lagi sakit hati, gitu ya, sakit, gitu ya, memegang hati sebenarnya betul juga ya, ada hubungannya ya. Jadi lagi terluka hatinya, gitu ya, mungkin karena ditinggal pacar, gitu ya, memegang hati itu betul, kan disitulah berdarah-darah, gitu ya, disitulah dihasilkan faktor pembekuan darah, gitu ya. Ini seperti ini ya. Nah, ini ya. Jadi silakan dilihat bahwa faktor pembekuan darah nomor 8 itu disintesis hepatosit sel hati, dan ini berupa asam amino cukup besar ya, jadi dia lebih besar daripada EPO karena tersusun atas 2.313 asam amino. Ini cukup besar ya proteinnya ya, lebih besar dari EPO tadi. Nah, jadi hemofilia dikatakan sebagai venereal disease karena pertama kali penyakit ini terdeteksi pada Queen Victoria ya, Ratu Inggris. Itu ternyata dia carrier hemofilia, sehingga nanti ada beberapa keturunannya, ya, baik putra, gitu ya, putrinya atau bukan cucu cicitnya itu menderita hemofilia, dan bahkan ada beberapa yang meninggal dunia, ya, dikatakan sebagai the royal disease, ya, penyakit kerajaan. Nah, ini adalah secara genetiknya, ini adalah penyakit yang terikat dengan kromosom X, artinya adalah baik laki-laki maupun perempuan itu berpotensi terkena hemofilia karena dia terkait dengan kromosom X, gitu ya. Nah, ini beberapa produk anti hemofilia rekombinan. Nanti kalau misalnya Anda menemukan di perdagangan yang mungkin yang bekerja di apotek, gitu ya, ini ada Sinta, gitu ya, ada rekombinat, itu artinya adalah anti hemofilia faktor. Nanti silakan dilihat apakah dia merupakan produk rekombinan atau tidak, gitu ya. Jadi kalau rekombinan dituliskan biasanya ya rekombinan. Nah, ini ya, anti hemofilia faktor rekombinan, artinya dia dibuatnya pada sel inang tertentu, gitu ya. Nih. Oke, ini yang lainnya silakan dilihat ya, ada banyak sekali hemofilia faktor, anti hemofilia faktor, ada rekombinat, ada kogenat, ada helixet dan sebagainya. Nanti silakan dilihat, ada faktor 8, ada yang dibuat di WHO, misal mamalia, gitu ya, Chinese hamster ovary, gitu ya. Ada juga yang dibuat di sel yang lain di BHK, ini juga merupakan sel mamalia, gitu ya, yang silakan dilihat. Nah,
selain terapinya adalah pemberian faktor 8 dari luar, untuk pasien hemofilia itu bisa juga dilakukan terapi dengan gen terapi. Jadi kalau gen terapi di sini nanti gen yang rusak itu diperbaiki. Jadi misalnya pada hemofilia B ini ya ada faktor 9 yang rusak, jadi nanti gen pengkode faktor 9 itu diperbaiki, diganti dengan gen faktor 9 yang sudah baik. Sehingga harapannya nanti pasien tersebut bisa memproduksi faktor 9 sendiri. Karena gennya yang diperbaiki. Jadi ini ada dua pendekatan untuk terapi hemofilia. Yang pertama diberikan faktor pembekuan darah dari luar, atau yang kedua adalah dengan gen terapi. Kalau diberikan proteinnya, maka nanti dia harus kontinu diberikan protein tersebut. Kalau gen terapi, nanti harapannya adalah pasien tersebut bisa memproduksi sendiri proteinnya, karena gennya sudah diperbaiki dengan menggunakan gen namanya gen terapi. Yang ketiga ada EPO, gitu ya. Jadi EPO ini eritropoietin. EPO ini dihasilkan oleh sel-sel ginjal, gitu ya, sebagian besar, gitu ya. Dan EPO ini berfungsi untuk menstimulasi pembentukan sel darah merah di susun tulang atau bone marrow. Jadi kalau misalnya ginjalnya mengalami kerusakan, ya, terutama sel-sel ginjalnya, maka dampaknya adalah pasien tersebut mengalami anemia. Kenapa? Karena EPO ini berperan untuk proses pembentukan sel darah merah. Sel darah merah berfungsi untuk mengangkut oksigen, ya. Jadi biasanya diberikan terapi EPO. Ini Anda bisa lihat ya. Ini ada suatu protein. Selain protein, EPO ini juga tersusun atas karbohidrat atau gula. Sehingga kadang kita menyebutnya sebagai glikoprotein ya. Jadi protein yang mengikat gula. Ada bagian proteinnya, ada bagian gulanya. Sehingga disebut dengan glikoprotein. Ini agak ini ya. Ini PPT-nya ini saya ganti gini ya, ada sedikit kerusakan PPT-nya. Ini ya, ini silakan dilihat, ini EPO. Nah, nanti juga di perdagangan ada EPO rekombinan, nanti silakan dilihat. Jadi kalau jurnal ini membuat atau produksi EPO pada ragi, jenisnya adalah Pichia pastoris. Jadi ini adalah ragi yang lain, Saccharomyces cerevisiae. Ini ada ragi Pichia pastoris yang digunakan untuk memproduksi eritropoietin atau EPO. Nah, kalau pada faktor 8 itu ada terapi gen faktor 8, faktor 9 gitu ya. Ternyata untuk EPO juga ada terapi gennya gitu ya. Tetapi di sini terapi gen di sini bukan untuk pengobatannya. Jadi ada istilah namanya gen doping. Jadi gen doping ini digunakan untuk bukan untuk terapi atau pengobatan, tapi lebih ke arah ini ya. Ada istilah namanya genetically modified athlete. Jadi atlet-atlet itu diberi doping, tetapi dengan cara masukkan gen EPO ke sel otot ya. Jadi ada suatu produk namanya repoxigen gitu ya. Jadi awalnya repoxigen ini bukan digunakan untuk manusia, maksudnya begini, bukan digunakan untuk doping, tetapi memang awalnya itu digunakan untuk terapi pasien anemia. Tetapi dalam perkembangannya, ternyata repoxigen ini digunakan untuk doping. Dan ternyata setelah diteliti, ini termasuk zat yang dilarang. Ya, tahun 2001 itu repoxigen itu dilarang penggunaannya untuk atlet karena itu termasuk doping. Gitu ya. Jadi intinya nanti adalah gen pengkodo EPO itu disimpan dalam suatu vektor berupa virus gitu ya, virus yang sudah direkayasa, kemudian virusnya itu dimasukkan ke dalam sel darah gitu ya, kemudian dia akan menuju ke sel otot. Di situ di sel otot nanti gen EPO-nya akan bisa diekspresikan sehingga dihasilkan protein EPO. Dengan diproduksi protein EPO yang berlebih, maka nanti harapannya adalah
atlet tersebut akan produksi sel darah merah lebih banyak ya, sel darah merah lebih banyak. Artinya kalau lebih banyak sel darah merah yang dihasilkan, nanti akan lebih banyak oksigen yang bisa diambil sehingga dia tidak mudah lelah atletnya. Ya. Jadi genetically modified atlet gitu ya. Baik, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Terkait protein terapeutik ada 3 tadi ya, insulin, kemudian faktor pembunuhan darah, dan ada eritropoietin. Ada yang bertanya dahulu? Ada pertanyaan? Belum ya? Oke, ini saya lanjut dulu sedikit lagi ya. Oke, sekarang kita masuk ke DNA terapeutik ya. DNA terapeutik berarti nanti zat aktif ini berupa DNA. Jadi kalau DNA terapeutik nanti pertama saya akan menyampaikan RNA antisense. Terkait RNA antisense, Anda harus ingat dulu tentang transkripsi. Nah, ini saya mengingatkan kembali bahwa transkripsi adalah proses sintesis RNA, gitu ya. Nah, seperti ini, jalurnya adalah dari replikasi, kemudian transkripsi, translasi. Ini ada sentral dogma, gitu ya. Jadi informasi genetik itu berjalan dari DNA, RNA ke protein. Dia ada replikasi, transkripsi, dan translasi. Oke, jadi yang pertama ada RNA antisense. RNA antisense adalah suatu obat yang berisi RNA. Jadi zat aktifnya ada RNA, tetapi RNA itu panjangnya itu sekitar 16 sampai 21, sehingga disebut dengan oligonukleotida. Jadi panjangnya terbatas. Nah, kerjanya nanti RNA antisense ini adalah berikatan dengan mRNA. Jadi seperti ini ya. Jadi saat replikasi, DNA digandakan, kemudian transkripsi, DNA akan menjadi RNA. Selanjutnya adalah mRNA salah satunya. mRNA itu nanti seharusnya juga menjadi protein lewat translasi. Nah, RNA antisense nanti kerjanya adalah mengikat mRNA. Akibatnya apa? Kalau mRNA diikat, nanti mRNA itu tidak bisa ditranslasi, sehingga proteinnya tidak akan dihasilkan. Seperti ini ya. Jadi mRNA itu kalau pada kondisi normal, dia akan dibawa ke ribosom di sitoplasma, kemudian dia akan ditranslasi menghasilkan protein. Tapi kalau ada antisense drug, maka mRNA nanti akan diikat oleh antisense sehingga terbentuk mRNA yang untik ganda seperti ini. Nah, kalau RNA-nya berbentuk untik ganda, nanti dia akan didegradasi oleh enzim RNA CH sehingga proses translasinya tidak dapat terjadi dan proteinnya tidak dapat dihasilkan. Ini contoh obatnya. Ada Kinamro atau Vancomycin adalah suatu obat antisense yang digunakan untuk pengobatan familial hiperkolesterolemia. Dan nanti prinsipnya adalah bahwa Kinamro ini kerjanya adalah mengikat mRNA ApoB. Ya, jadi kalau mRNA ApoB itu tidak kalau mRNA ApoB diikat, maka nanti protein ApoB yang berperan dalam sintesis LDL itu dihambat. Dan harapannya nanti tidak terbentuk LDL sehingga penyakitnya itu bisa diobati. Ya. Di targetnya adalah ApoB mRNA. Ini Anda lihat ya, ini adalah Vancomycin. Dia punya ukuran seperti ini. Ya, CCAC ini adalah zat aktifnya. Nanti dia akan berikatan dengan mRNA ApoB ini. Nah, kalau ada duplex antara Vancomycin dengan mRNA ApoB, maka nanti akan didegradasi oleh enzim RNA CH sehingga mRNA ApoB itu tidak bisa ditranslasi untuk menghasilkan protein ApoB. Seperti ini. Ini adalah targetnya. Jadi
Jadi kalau Anda masih ingat bahwa mRNA itu bisa berada di inti sel, karena kalau pada hepatosit adalah sel eukariot ya, sel manusia, maka proses transkripsi itu berlangsung di inti sel. Artinya mRNA itu bisa berada di inti sel, atau mRNA nanti dikirimkan ke ribosom di sitoplasma. Jadi nanti kalau obat Ipomedicine itu bisa ditargetkan ke mRNA di inti sel maupun mRNA yang ada di sitoplasma. Ya, jadi harapannya nanti protein ApoB-nya tidak akan terbentuk. Yang kedua ada Genasense, ini juga merupakan suatu antisense drug. Kalau Genasense ini namanya diberi nama sesuai dengan perusahaan yang membuatnya ya. Jadi Genasentis ini adalah perusahaan farmasi yang membuat Genasense. Kalau Genasense ini nanti targetnya adalah mRNA BCL2. Jadi BCL2 nanti kalau dia diekspresikan itu akan menghasilkan protein BCL2. Protein ini berfungsi sebagai anti-apoptosis, ya, menghambat apoptosis. Kalau suatu sel itu dihambat apoptosisnya, maka selnya akan terus-menerus berkembang, berproliferasi. Dan itu sebagai salah satu penginduksi kanker. Di selnya immortal. Jadi Genasense ini tujuannya adalah menghambat dihasilkannya protein anti-apoptosis BCL2 dengan cara mengikat mRNA BCL2. Ya, jadi targetnya adalah mRNA BCL2 sehingga nanti tidak bisa ditranslasi menghasilkan protein anti-apoptosis. Ini terakhir ya. Jadi ada juga obat antisense itu digunakan untuk pengobatan retinitis ya. Jadi retinitis ini adalah suatu radang pada retina. Ini bisa disebabkan oleh infeksi virus CMV, cytomegalovirus gitu ya. Jadi bisa menyebabkan kebutaan. Nah, terapi retinitis dengan antiviral itu sudah banyak mengalami mutasi virusnya, resisten. Sehingga sekarang pendekatannya adalah menggunakan antisense drug, gitu ya. Ini adalah antisense drug-nya. Ini urutannya gitu ya. Ini adalah fomivirsen. Jadi antivirus itu bisa juga berisi RNA, asam nukleat, gitu ya. Nah, jadi fomivirsen ini nanti tugasnya adalah berikatan dengan mRNA IE2. Ya. IE2 nantilah protein pada virus yang berfungsi untuk replikasi. Jadi harapannya kalau ini dihambat, maka virusnya tidak akan replikasi sehingga virusnya akan mati. Nah ini adalah beberapa antisense drug yang sedang di-approve atau sedang dikembangkan. Nanti silakan dilihat gitu ya. Ada Vitrafen atau fomivirsen tadi, dan ada yang lainnya. Ini adalah perusahaan yang mengembangkannya, gitu ya. Ini adalah target gennya, mRNA yang ditargetkan ya. Ada PKA dan sebagainya.